Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 831, Menara Arai. Selain itu, mereka telah mendengar bahwa membuka menara esensi formasi membutuhkan harga yang mahal. Karena itu hanya akan dibuka setahun sekali. Dan saat itu tahun ini juga telah berlalu setengah tahun yang lalu. Tapi hari ini, Lin Xuan sebenarnya memiliki kualifikasi untuk masuk. Penatua Yanlah yang berbicara, memberinya kesempatan. Perawatan macam apa ini? Itu membuat mereka merasa sangat iri dan kaget. Menara esensi formasi. Lin Xuan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun dia pernah mendengar tentang menara esensi formasi sebelumnya, dia tahu bahwa itu adalah menara hitam di samping persatuan master formasi. Itu adalah menara esensi formasi. Itu sangat mirip dengan Pil Tower. Namun, dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Penatua Yan melihat perubahan ekspresi Lin Xuan dan menjelaskan, menara esensi formasi adalah menara hitam di sebelah persatuan master formasi. Saya yakin Anda juga mengetahui hal ini. Sebenarnya, menara esensi formasi sudah ada sejak lama. Setiap 300 tahun sekali, pemimpin guild mengeluarkannya setelah menjelajahi reruntuhan kuno. Pada saat itu, presidennya, Gu Chengzu, memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi dan mampu menggambar formasi di Void. Dia bahkan bisa membunuh kaisar level yang tiada taranya dalam sekejap. Saat itu, dia terkenal sebagai pakar nomor 1 di benua Dongyuan. Pada saat itu, persatuan master formasi kami juga merupakan kekuatan nomor 1 di benua Dongyuan. Tidak ada yang berani membantahnya. Itu bahkan telah menarik perhatian benua esensi tengah berkali-kali. Namun, setelah menjelajahi reruntuhan dan mengeluarkan menara esensi formasi, presidenku pergi berkultivasi terpencil untuk pulih dari luka-lukanya dan menghilang tanpa jejak. Setelah 300 tahun, dia tidak pernah muncul lagi. Mungkin dia sudah terjatuh. Sebelum Presiden Gu menghilang, dia meninggalkan pesan bahwa menara esensi formasi berisi semua warisannya. Mereka yang ditakdirkan akan memperolehnya. Itu, saat dia berbicara, ekspresi Penatua Yan berubah serius, dan nostalgia. Sun Wen dan yang lainnya juga sama. Suasana di tempat kejadian menjadi berat. Lin Xuan merenung. Dia tidak menyangka ahli sekuat itu akan muncul di persatuan master formasi. Dia bahkan bisa membunuh prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa di benua Dongyuan saat ini, prajurit setingkat kaisar adalah yang terkuat. Terlihat betapa biasa dia. Sepertinya ketua perahu debu kuno ini telah memperoleh banyak warisan. Diperkirakan dia setidaknya telah mencapai level kaisar. Pada saat yang sama, Lin Xuan juga merasakan teror dari master formasi. Void telah membentuk formasi, dan hanya dengan lambaian tangannya, dia telah membunuh kaisar level yang tiada taranya. Ini sungguh mengejutkan. Hati Lin Xuan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan itu masih sunyi. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setelah berhenti sejenak dan menenangkan diri, Penatua Yan melanjutkan. Sejak saat itu, menara esensi formasi diperoleh oleh seluruh benua, dan banyak ahli yang mendambakannya. Bahkan markas besar persatuan master formasi di benua esensi tengah telah mengirimkan para jenius mereka untuk mencobanya. Sayangnya, dalam 300 tahun terakhir, tidak pernah ada seorang jenius seperti Presiden Gu, yang sangat berbakat dalam Dao formasi. Sekarang, 300 tahun telah berlalu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba yang terbaik untuk memasuki formasi beberapa kali. Namun, menara esensi formasi masih berdiri tegak, dan belum mendapatkan warisan yang sebenarnya. Juga tidak ada ahli marsial Dao yang mampu memaksa masuk atau mengambil menara esensi formasi. Menara esensi formasi tetap di tempatnya. Hingga saat ini, hanya Guild Master Formasi yang tersisa untuk menggunakannya. Negara-negara besar lainnya juga sudah menyerah. Adapun menara esensi formasi, itu adalah manfaat yang diberikan Presiden Gu kepada generasi muda murid persatuan Master Formasi. Selama Master Formasi berusia di bawah 25 tahun ke atas, dia akan dapat masuk dan menjelajahinya. Siapapun yang berhasil menembus level 1 akan mendapat hadiah yang mahal. Itulah beberapa harta yang telah Presiden Gu masukkan ke dalam warisan. Selain itu, jika uji coba berhasil, Guild Master Formasi juga akan memberikan sejumlah poin pada esensi formasi sebagai hadiah. Jika seseorang berhasil melewati sejumlah level tertentu, dia akan dapat naik ke level Master Formasi. Misalnya, jika Anda lulus level kelima, Anda akan dianggap telah lulus ujian Master Formasi tingkat surgawi. Namun, sebagai Master Formasi pangkat bumi, jika dia bahkan tidak bisa mencapai level 3, levelnya akan diturunkan. Teman kecil Liu Feng, apakah kamu berani mencobanya?
Pada saat ini, Penatua Yan kembali ke penampilan acuh tak acuh seperti biasanya. Dengan senyum tipis, dia menatap Lin Xuan. Alasan dia berkata begitu banyak adalah membiarkan Lin Xuan menjelajahi menara esensi formasi. Sebagai tetua tingkat tinggi di guild, dia memiliki kesempatan untuk membuka menara esensi formasi setiap 3 tahun sekali. Dan 3 tahun ini semakin dekat, meskipun banyak teman dan kenalannya yang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Di sana juga ada beberapa kekuatan besar yang ingin menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Namun, dia tidak bersedia melakukannya. Pertama, dia tidak kekurangan uang dan sumber daya. Kedua, dia sangat menyadari kemampuan para jenius muda di guild. Mereka telah mencoba berkali-kali tetapi tidak mencapai apapun. Mencoba lagi hanya sia-sia. Dengan demikian, dia ingin memberikan kesempatan ini kepada junior yang menjanjikan. Dia berharap di masa hidupnya dia bisa menyaksikan kembalinya warisan Presiden Gu dan kejayaan masa lalu. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisan, paling tidak, dia akan mampu mencapai beberapa level yang lebih tinggi. Saat ini, catatan menara esensi formasi telah diperkuat selama bertahun-tahun. Dan pada saat ini, Lin Xuan muncul pada waktu yang tepat. Lebih penting lagi, di dalam menara esensi formasi, ujian sebenarnya adalah bakat formasi. Setidaknya sedikit lebih tinggi dari potensi formasi yang ditampilkan Lin Xuan. Kemungkinan besar dia menyembunyikan sesuatu. Kebetulan itu memenuhi persyaratannya. Tanpa ragu-ragu, dia memberikan kesempatan ini kepada Lin Xuan. Menara esensi formasi. Lin Xuan bergumam pelan. Sebuah cahaya muncul di matanya. Menara esensi formasi ini benar-benar memenuhi kebutuhannya saat ini. Dia saat ini kekurangan formasi yang dapat digunakan untuk menghadapi Wu Juechen, yang merupakan kaisar tingkat yang tiada taranya. Di dalam menara esensi formasi terdapat warisan dari Presiden Gu Chen, yang pernah mendominasi benua ini dan terkenal sebagai pakar nomor 1 di benua Dongyuan. Tidak ada apapun di menara esensi formasi yang dia inginkan. Kalau begitu, tidak akan ada satupun di seluruh persatuan master formasi. Selain itu, jika ada perubahan apapun di menara esensi formasi, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan kegemparan di kota esensi formasi. Dia akan bisa mendapatkan poin energi dalam jumlah yang cukup besar. Juga, itu mungkin bisa menarik petinggi dari Guild Master Formasi ke sana. Pada saat itu, dia juga bisa menduplikasi gelombang. Dengan menyerapnya, dia akan dapat meningkatkan keterampilan formasinya. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Penatua Yan, junior ini bersedia mencobanya. Setelah itu, Lin Xuan menangkupkan tangannya dan menjawab, "Baiklah, baiklah." Penatua Yan menganggukkan kepalanya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. "Kalau begitu ikuti aku." Penatua Yan berdiri dan melambaikan tangannya. "Kalian semua ikuti aku. Meskipun Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara esensi formasi, saya akan mengizinkan Anda semua untuk menonton dari luar." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju area dalam dari Guild Master Formasi. Lin Xuan mengikuti di belakangnya. Di belakangnya ada Sun Wen dan 2 diaken Parubaya lainnya. Di belakang mereka ada Bian Hexingxiu dan belasan orang lainnya. Mereka semua sangat gembira ketika mereka mendengar Penatua Yan berbicara tentang kepercayaan menara esensi formasi. Mereka hanya merasa bahwa hal itu telah memperluas wawasan mereka. Namun, setelah Penatua Yan menyebutkan persyaratan untuk memasuki menara esensi formasi, mereka berkecil hati. Di bawah 25 tahun, Master Formasi peringkat bumi. Dengan kondisi ini, mereka jauh dari mampu memenuhinya. Tetapi pada saat ini, Penatua Yan berkata bahwa dia akan mengizinkan mereka untuk mengamati lebih dekat. Hal yang luar biasa tidak boleh dilewatkan. Bab 832. Informasi. Dulu, mereka tidak memenuhi syarat. Mereka bahkan tidak bisa mendekat dan menonton. Tapi hari ini, mereka punya peluang. Ngomong-ngomong, dia bisa memperluas wawasannya. Dia ingin melihat tingkat bakat formasi Lin Xuan yang telah dicapai. Mereka juga ingin tahu seberapa besar kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan. Segera, semua orang mengikuti Penatua Yan dan berjalan menuju area dalam dari persatuan Master Formasi. Mereka meninggalkan guild melalui terowongan lain. Mereka menuju menara esensi formasi. Dalam perjalanan, Penatua Yan berbicara dengan pelan dan pelan. Ada informasi lebih rinci tentang menara esensi formasi. Hanya mereka yang lulus ujian Master Formasi yang setidaknya akan menjadi Master Formasi pangkat bumi. Selain itu, hanya generasi muda, Master Formasi, yang belum genap berusia 25 tahun, yang dapat mengikuti uji coba menara esensi formasi. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan akan terpaksa diangkut jika ingin masuk.
mereka akan berada jauh dari kota esensi formasi. Ini bisa dianggap sebagai hukuman kecil. Di menara esensi formasi, satu-satunya cara untuk menerobos dan menyerang adalah dengan menggunakan formasi. Hanya dengan menggunakan kekuatan formasi seseorang dapat melewatinya. Dan jika fisik seseorang cukup kuat, ia dapat menahan kekuatan formasi sampai batas tertentu. Namun, tidak bisa digunakan untuk lolos uji coba. Itu mencakup jenis kekuatan lain, seperti seni bela diri, jimat, dan sebagainya. Jika digunakan, kekuatan di dalam menara esensi formasi akan segera memindahkannya. Itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Saat dia berbicara, Penatua Yan melirik Lin Xuan. Jelas, dia tahu bahwa Lin Xuan memiliki fisik yang kuat. Mengikuti narasi Penatua Yan, Lin Xuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang menara esensi formasi. Cahaya terang berkedip di matanya. Menara esensi formasi ini terdengar seperti harta karun yang cukup bagus. Jika waktunya tepat di masa depan, dia akan memiliki kekuatan yang cukup. Mungkin dia bisa membawa menara esensi formasi bersamanya. Paling tidak, dia harus mendapatkan warisan di dalamnya. Jika dia meninggalkan harta karun itu di sini, tidak ada yang bisa memberikan kekuatannya. Itu akan sia-sia. Akan lebih baik jika mengembalikannya padanya. Tentu saja, pada saat itu, jika dia benar-benar mencapai level itu, dia akan mampu mengambil menara esensi formasi. Dia juga akan memberikan remunerasi yang cukup kepada Guild Master Formasi. Kedua belah pihak bukanlah musuh. Tentu saja, dia tidak akan merampok mereka dengan paksa. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di luar alun-alun hitam yang luas. Di tengah alun-alun hitam ini berdiri menara hitam setinggi 10 lantai yang tingginya 1000 meter. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadarinya. Badan menara itu padat, tanda formasi tak berujung seperti tanaman merambat. Hal ini menyebabkan menara menjadi berwarna hitam seluruhnya. Di alun-alun, ada juga beberapa seniman bela diri berkumpul di dalamnya. Hanya saja gerakan mereka tampak jauh lebih lambat dan ekspresi mereka serius. Sebaliknya, lingkungan sekitar dipenuhi orang. Sebagai menara esensi formasi, itu adalah bangunan paling penting dan terkenal di pusat kota esensi formasi. Hal ini secara alami menarik banyak praktisi bela diri untuk datang dan menonton setiap hari. Dan yang terdekat adalah gedung setinggi 100 meter. Penatua yang juga menyebutkan loteng ini sepanjang jalan. Persekutuan Master Formasi mengirimkannya untuk mengawasi menara esensi formasi jika terjadi kecelakaan. Bagaimanapun, menara esensi formasi itu sendiri adalah harta karun tertinggi dari Persatuan Master Formasi. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, tak seorang pun atau kekuatan besar manapun yang mampu memindahkannya. Namun, selalu ada beberapa orang kecil yang memiliki niat jahat dan ingin mencobanya. Itu menjengkelkan. Di mata eselon atas dari Persatuan Master Formasi, menara esensi formasi setara dengan tanah suci. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya diganggu seperti ini. Dia kemudian membangun loteng di sebelahnya. Ini mengguncang seluruh dunia. Melihat dari jauh, menara esensi formasi memancarkan aura agung dan megah. Hal ini menyebabkan orang tidak bisa tidak merasakan rasa hormat di hati mereka. Lin Xuan juga merasakan hawa dingin di hatinya. Ayo pergi, Penatua Yan memimpin mereka melalui jalan eksklusif yang sangat mulus. Pada titik ini, Penatua Yan, Sun Wen, dan dua diaken lainnya, serta Bian Hsingxiu dan yang lainnya, semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Setelah itu, semua orang masuk ke alun-alun. Dalam sekejap, ekspresi Lin Xuan sedikit berubah. Dia merasakan tekanan yang tak terlihat dan berat mendarat di tubuhnya. Vitalitasnya membeku. Untungnya, fisik Lin Xuan cukup kuat. Ini hanyalah setetes air di lautan. Itu tidak layak untuk disebutkan. Lin Xuan beradaptasi dengannya dalam sekejap. Ini adalah medan gaya gravitasi yang dipancarkan oleh menara esensi formasi. Itu ada sepanjang waktu, selama saya mengaktifkan bakat formasi. Saya tidak akan terpengaruh lagi. Namun, jika dia tidak mengaktifkannya atau jika dia tidak memiliki bakat formasi, dia akan mampu menahannya. Jika saya mengumpulkannya dalam jangka waktu yang lama, saya akan mampu memperkuat fisik saya sampai batas tertentu. Penatua Yan menjelaskan, di hari biasa, Persatuan Master Formasi kami tidak akan membatasi ini. Selama Anda membayar uangnya, Anda akan bisa memasuki alun-alun. Dengan bantuan medan gaya gravitasi ini, Anda akan dapat mengkonsolidasikan fondasi Anda, mengolahnya, dan meningkatkan kekuatan fisik Anda. Namun, dalam radius 100 meter dari menara esensi formasi, itu adalah area terlarang. Kecuali dia mendapatkan kuota dan memasuki menara esensi formasi untuk menjelajah, tidak ada yang diizinkan mendekat. Dan setiap tahun sekali,
menara esensi formasi akan dibuka. Dalam radius beberapa ribu meter, praktisi bela diri akan diusir. Mereka tidak diperbolehkan mendekat atau menonton. Berita tentang para jenius dan jenius dari Persatuan Master Formasi kita yang memasuki menara esensi formasi tidak dapat disebarluaskan. Penatua Yan menjelaskan secara rinci. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Dia melihat tidak terlalu jauh. Ada seniman bela diri yang terus-menerus menyerahkan batu roh dalam jumlah besar dan mendapatkan izin untuk masuk. Sedikit pemahaman muncul di matanya. Baru pada saat itulah hal itu masuk akal. Adapun apa yang dikatakan Penatua Yan, informasi tentang eksplorasi menara esensi formasi tidak dapat disebarluaskan. Dia juga bisa mengerti. Ku Chenzu, yang merupakan orang terkuat di benua itu, meninggalkan menara esensi formasi sebagai harta karun. Dikabarkan bahwa itu berisi seluruh warisannya. Jika ada yang bisa mendapatkannya, perahu debu kuno mungkin bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Hal ini tentu saja menarik perhatian eselon atas dari berbagai faksi. Jika berita ekspedisi tersebut tersebar, kemungkinan besar para petinggi dari negara-negara besar itu memiliki niat jahat dan diam-diam berkomplot melawan para jenius dari Persatuan Master Formasi. Sebab, meski mereka tidak bisa mendapatkan warisan, mereka bisa mendapatkan sejumlah harta berharga. Hal ini juga dapat mengubah situasi di benua tersebut. Para eselon atas dari berbagai kekuatan jelas mendambakannya. Ini bukan hanya untuk melindungi para jenius muda ini, itu juga untuk melindungi Persatuan Master Formasi. Pada hari-hari biasa, tidak ada kekuatan besar yang berani berperang dengan Persatuan Master Formasi. Persekutuan Master Formasi berbeda dari Persekutuan Apoteker. Kekuatan tempur mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka bahkan telah melahirkan ahli nomor 1 di benua itu, terutama di markas besar Guild Master Formasi. Tidak ada yang tahu apa itu kartu Trump atau berapa banyak formasi mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Itu bahkan lebih kuat dari markas 6 Tuan. Namun, jika seseorang mengetahui informasi tentang menara esensi formasi, dia akan memperkirakan bahwa seorang jenius dari generasi muda telah memperoleh harta berharga darinya. Para eselon atas dari berbagai faksi tidak peduli dengan hal itu. Menghadapi manfaat yang cukup, tidak peduli seberapa besar risikonya, mereka tidak dapat mempedulikannya. Dengan demikian, inilah alasan mengapa Persatuan Master Formasi akan mengambil tindakan seperti itu. Bahkan Master Formasi, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di kota esensi formasi, tidak memiliki kualifikasi untuk menyaksikan petualangan menara esensi formasi. Namun, sebagai hasilnya, guncangannya akan jauh berkurang. Tidak banyak titik energi yang tersisa. Mengenai hal ini, Lin Xuan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia punya banyak cara untuk menimbulkan keributan dan mendapatkan poin energi. Itu tidak akan menjadi masalah meskipun dia tidak melakukannya kali ini. Bab 833, Keraguan. Langsung, Penatua Yan membawa Lin Xuan dan selusin lainnya ke loteng. Di lantai pertama loteng, seorang master formasi kelas menengah tingkat surgawi bertanggung jawab. Ada juga beberapa master formasi tingkat bumi yang bertanggung jawab atas masalah lain. Ketua-tetua Yan, mengapa kamu bebas? Mengapa kamu di sini? Di belakangnya, guru formasi tingkat surgawi berkata sambil tersenyum tipis. Mungkinkah Anda telah menemukan bibit yang bagus? Apakah Anda berencana menggunakan kesempatan Anda itu? Benar, Penatua Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Penatua Sun, bisakah saya menyusahkan Anda untuk mengatur agar teman kecil saya Liu Feng memasuki pagoda? Dan, ketika Master Formasi tingkat surgawi dan Penatua Sun mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Setelah itu, mereka pulih dari keterkejutannya dan menjadi serius. Liu Feng, mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Dia bukan dari guild kita kan? Apakah Anda benar-benar berencana menggunakan kesempatan Anda seperti ini? Mata Penatua Sun dipenuhi keraguan saat dia bertanya sekali lagi dengan sikap serius. Ekspresi Elderian tetap tidak berubah saat dia menganggukkan kepalanya. Dia memberi isyarat agar Lin Xuan melangkah maju dan mendaftar. Lin Xuan berjalan maju. Penatua Sun memandang Lin Xuan dengan ekspresi yang lebih ragu. Berusia 20 tahun, Martial King Stage, seorang jenius tiada taraf. Memang tidak buruk, namun, apakah Anda yakin ingin membiarkan seorang jenius tak tertandingi dari jalur bela diri berkelana ke menara esensi formasi? Meskipun ada ribuan dao besar, semuanya memiliki tujuan yang sama. Namun, pada tahap pertengahan sebelumnya, terdapat perbedaan yang sangat besar. Dao bela diri dan formasi, bahkan jika seseorang telah mencapai tingkat kaisar atau tingkat kaisar, itu juga merupakan jalan yang sangat berbeda. Secara umum, sangat sulit bagi orang jenius untuk mencapai pencapaian dalam formasi.
Sebagai seorang jenius yang tiada taranya di jalur bela diri, dia belum pernah mendengar tentang satu pun bakat formasi. Sekarang, orang yang dibawa oleh Penatua Yan untuk menjelajahi menara esensi formasi adalah seorang jenius yang tiada taranya di jalur bela diri. Dan dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bagaimana mungkin Penatua Sun tidak meragukan dan meragukan dia? Dia sudah menjadi master formasi kelas atas tingkat bumi. Bakatnya dalam formasi tidak buruk. Pada saat ini, Penatua Yan menjelaskan. Ketika Penatua Sun mendengar ini, ekspresinya berubah, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Dia hampir mengira dia salah dengar. Apa? Seorang jenius yang tiada taranya dan master formasi kelas atas tingkat bumi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia melihat ekspresi serius Penatua Yan. Dia tahu bahwa Penatua Yan mengatakan yang sebenarnya. Kemungkinan besar dia telah menyelesaikan tes di bawah pengawasannya. Sebagai seorang jenius yang tiada taranya di jalur bela diri, dia sebenarnya memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam Dao formasi. Sepertinya Penatua Yan membawa pria luar biasa bersamanya kali ini. Kali ini, Penatua Sun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Dia tidak lagi mencoba membujuknya. Ketua Tetua Yan, karena itu keputusanmu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Bahkan setelah mendengar penjelasan Penatua Yan, Penatua Sun masih tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Dia berpikir bahwa Lin Xuan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah cara berpikir yang biasa. Ini sangat normal. Setelah itu, dia menatap Lin Xuan lagi. Anak kecil, namamu Liu Feng kan? Keluarkan kartu formasi esens Anda, dan saya akan mendaftarkannya untuk Anda. Awalnya, dia seharusnya menggunakan lencana master formasi untuk mendaftar. Lencana master formasi setara dengan kartu identitas di kota esensi formasi. Itu juga digunakan di seluruh benua. Namun, dia melihat bahwa Lin Xuan tidak mengenakan jubah panjang master formasi. Lin Xuan adalah satu-satunya yang mengenakan jubah yang sama. Dia memperkirakan Lin Xuan baru saja lulus ujian. Sebagai pengawas, Penatua Yan melihat bahwa Lin Xuan telah bekerja dengan baik dalam ujian. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memberikan tempat ini kepada Lin Xuan. Sangat mungkin bahwa Lin Xuan tidak punya waktu untuk mengambil jubah guru formasi, karena guru formasi telah menggambar semua ini pada levelnya. Dia telah mengubah permintaannya menjadi kartu formasi esens. Senior, ini adalah kartu inti formasi junior. Lin Xuan mengeluarkan kartu formasi esens dan menyerahkannya. Mengenai kecurigaan Tetua Sun, ekspresinya berubah. Dia juga melihatnya. Namun, pada saat ini, dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Dia sebaiknya menunggu beberapa saat sampai hasilnya keluar. Itu akan menjelaskan segalanya. Dan sebelum itu, Penatua Sun ini adalah salah satu petinggi dari Persatuan Master Formasi yang menjaga menara esensi formasi. Dia jelas tidak lemah. Setidaknya dia tidak lebih lemah dari Elderian. Dia bisa menggandakannya. Dalam sekejap, sambil berpikir, panel atribut muncul di garis pandangnya. Seperti yang diharapkan, ini adalah ahli tahap Raja Bela Diri tingkat 5. Panel atributnya tidak kalah dengan sebagian besar pakar tingkat kaisar yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, Lin Xuan tidak lagi tertarik pada hal-hal ini. Faktanya, Lin Xuan bahkan bisa merasakan bahwa ada tingkat kaisar yang tiada taranya dalam pengasingan di atas gedung ini. Jelas sekali, tingkat kaisar yang tiada taranya itulah yang bertugas menekan menara esensi formasi. Itu juga dalam lingkup duplikasi. Lin Xuan juga tidak peduli dengan harta karun di dalam panel atribut. Sekarang, satu-satunya hal yang disukai Lin Xuan adalah kekurangannya. Atau mungkin harta karun seperti bakat tingkat kaisar, seni bela diri, dan sebagainya. Dan bahkan jika itu adalah tingkat kaisar yang tiada taranya, tidak ada hal seperti itu. Lin Xuan mengabaikannya. Adapun Penatua Sun ini, hal yang sama terjadi padanya. Satu-satunya kekurangannya adalah bakat formasi, yang layak untuk ditiru. Dalam sekejap mata, ding, menghabiskan 30 juta poin energi, berhasil diduplikasi. Memperoleh bakat formasi tingkat kaisar. Pemberitahuan sistem yang dingin terdengar di telinganya. Mata Lin Xuan berbinar. Saya mengerti, namun, lebih baik menunggu sampai dia memasuki menara esensi formasi untuk menggunakannya. Ada kaisar tingkat tak tertandingi yang menjaga tempat ini, jadi lebih baik berhati-hati. Dengan sangat cepat, pendaftaran Elder Sun selesai. Dia mengembalikan kartu formasi esens ke Lin Xuan. Dia bahkan membiarkan beberapa master formasi pangkat bumi di sampingnya membawa Bian Hsingxiu dan yang lainnya pergi.
Meski diperbolehkan menonton, untuk mencegah kebocoran, mereka tetap harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Setelah itu, mereka juga akan mengatur agar mereka bekerja di dalam persatuan master formasi. Semua ini tidak layak untuk disebutkan kepada Penatua Sun dan Penatua Yan. Setelah menangani masalah ini, Penatua Sun memandang Penatua Yan lagi. Ketika Penatua Yan memastikannya lagi, dia mengangguk. Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan token hitam yang diukir dengan pola menara esensi formasi. Dia memasukkan token itu ke dalam esensi pil. Token arai memancarkan cahaya lemah. Lin Xuan menyaksikan adegan ini dengan ekspresi diam. Dia punya beberapa tebakan. Itu seharusnya memanggil petinggi dari persatuan master formasi. Penatua Sun sendiri mungkin tidak dapat membuka menara esensi formasi. Setidaknya, di bawah tatapan Lin Xuan. Formasi ini adalah menara esensi. Itu adalah entitas yang lengkap. Namun, tidak ada pintu masuk atau pintu. Inilah yang diinginkan Lin Xuan. Dia hanya khawatir tidak memiliki cukup bakat. Jika dia bisa memanggil beberapa petinggi dari persatuan master formasi, dia akan membuat beberapa salinan lagi. Integrasi dan peningkatan. Kali ini, dia hampir yakin akan berhasil menjelajahi menara esensi formasi. Jika dia bisa menembus tingkat kaisar, itu akan lebih baik lagi. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian abu-abu dengan wajah biasa tetapi temperamen dunia lain turun. Lin Xuan tidak merasakan apapun. Penatua Sun, mengapa Anda menggunakan token menara esensi formasi? Sebuah suara dingin terdengar. Baru kemudian Lin Xuan menyadari bahwa pria parubaya berpakaian abu-abu ini perlahan berjalan mendekat. Hatinya bergetar hebat. Dia sebenarnya tidak merasakan apapun sama sekali. Ini jelas merupakan keberadaan lain yang tiada taranya. Di lapangan, Penatua Yan, Penatua Sun, Bian Hexingxiu, Sun Wen, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat pria parubaya berbaju abu-abu, mereka semua membungkuk serempak. Bab 834. Duplikat. Salam, Wakil Presiden Zuo. Salam, Wakil Presiden Zuo. Penatua Yan, Penatua Sun, Sun Wen, Bian Hexingxiu, dan yang lainnya semuanya terkejut dan membungkuk. Lin Xuan segera mengerti. Benar saja, peluang besar telah datang. Itu sebenarnya adalah wakil presiden dari markas besar Persatuan Master Formasi. Statusnya sangat tinggi sehingga dia mungkin hanya lebih tinggi dari Wu Juechen. Membalas wakil presiden Zuo, itu karena Penatua Yan memutuskan untuk menggunakan kesempatannya untuk mengaktifkan menara esensi formasi. Di atas panggung. Setelah itu, Penatua Sun menjawab, Wakil Presiden Zuo, teman muda Liu Feng ini adalah seorang jenius formasi yang saya temukan. Dia ingin mengikuti ujian guru formasi tingkat surgawi. Batas waktu untuk kesempatan saya itu akan segera berlalu. Ini untuk memberi nama samaran kepada teman muda saya Liu Feng, Lin Xuan. Penatua Yan juga berbicara dengan suara yang dalam. Junior menyapa senior Zuo. Setelah melihat ini, Lin Xuan berjalan maju dan membungkuk. Dan, tahap Raja Bela Diri tingkat 1, dia sebenarnya adalah seorang jenius yang tiada taranya. Wakil Presiden Zuo parubaya berpakaian abu-abu memandang Lin Xuan dan ekspresinya juga berubah. Seorang jenius tak tertandingi dan jenius formasi, Wakil Presiden Zuo menggelengkan kepalanya lagi dan menghela nafas. Lupakan saja, bagaimanapun, batas waktunya hampir habis. Itu adalah kebebasan Anda untuk memilih kepada siapa Anda ingin memberi. Tentu saja, itu sama saja. Dia punya beberapa keraguan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tetap bergeming. Dengan satu pemikiran, panel atribut dari wakil ketua guild ini juga muncul di hadapannya. Oh, tahap Raja Bela Diri tingkat 7? Ini sebenarnya tingkat kaisar yang tiada taranya? Melihat panel atribut wakil presiden Zuo, hati Lin Xuan bergetar sekali lagi. Sepertinya dia telah meremehkan persatuan master formasi. Seorang master formasi berbeda dari seorang alkemis. Kekuatan tempurnya juga tak tertandingi. Dia memperkirakannya dari segi seni bela diri saja. Wakil presiden ini, Zuo, bukan tandingan Wu Juechen. Tetapi dengan dao formasi, yang dikalahkan seharusnya adalah Wu Juechen. Tidak heran ahli nomor 1 di benua itu pernah muncul di masa lalu. Persatuan master formasi ini mungkin setara dengan salah satu dari 6 kekuatan besar. Jika dia bersembunyi di kota esensi formasi, bahkan Wu Juechen tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, tidak peduli seberapa jeniusnya dia, persatuan master formasi tidak akan membunuh Wu Juechen demi dia. Potensi mewakili masa depan, bukan masa kini.
Di bawah situasi kacau dan pertempuran kacau di benua itu, nilai item-item ini bahkan akan lebih rendah dari level 1. Jika Wu Juechen tidak dapat menemukannya setelah jangka waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan menggunakan segala cara untuk menyerang teman dan keluarganya serta mengancamnya. Untuk mengatasi masalah ini, dia harus melakukannya sendiri. Dia tidak bisa tinggal di kota esensi formasi terlalu lama. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah memindai atribut wakil presiden Zuo. Meskipun ada lebih banyak harta karun, itu bahkan lebih berharga daripada tingkat kaisar yang berdiri di puncak pavilion. Namun, tidak satu pun dari hal ini yang layak untuk diperhatikannya. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah pembentukan bakat. Ding, 30 juta titik energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil, memperoleh bakat formasi tingkat kaisar. Satu lagi diperoleh. Sinar cahaya melintas di mata Lin Xuan. Jika beberapa orang ini digabungkan, itu seharusnya dapat meningkatkan kekuatannya sedikit. Teman kecil Liu Feng, mohon tunggu sebentar. Membuka menara esensi formasi membutuhkan sedikit waktu. Pada saat ini, suara Penatua Yan terdengar. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Dia melihat sejumlah besar prajurit tingkat tinggi keluar dari persatuan master formasi. Ada banyak prajurit tingkat raja dan bahkan beberapa prajurit tingkat kaisar. Mereka mengusir semua prajurit di alun-alun dan area dalam jarak beberapa ribu meter. Ketika menara esensi formasi diaktifkan, metode persatuan master formasi dalam merahasiakannya cukup sempurna. Tidak lama kemudian, segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu meter telah dibersihkan. Cukup banyak eselon atas master formasi yang sekali lagi memasuki gedung. Ada juga beberapa anak muda jenius dan jenius dari generasi muda. Yang tua, kudengar kamu berencana menggunakan slotmu. Anda akhirnya bersedia menggunakannya. Aku ingin tahu jenius muda mana yang kamu minati. Tidak peduli bagaimana kamu menggunakannya, dengan bukaan sekecil itu, kamu hanya bisa memasukkan paling banyak 3 orang. Ketiga tempat ini, kamu seharusnya tidak bisa menggunakan semuanya sekaligus, bukan? Yang tua, saya tidak tahu apakah kita bisa membicarakan masalah ini. Kami menjamin bahwa kami akan memberikan harga yang memuaskan. Para eselon atas dari Persatuan Master Formasi kelas menengah tingkat surgawi, membungkuk kepada Wakil Presiden Zuo terlebih dahulu, lalu berjalan menuju Penatua Yan, menyebabkan keributan besar. Tentu, kemarilah. Penatua Yan pertama-tama mendorong Lin Xuan keluar, lalu dia menarik perhatian orang banyak. Terutama karena Lin Xuan telah berubah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Lin Xuan tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Master Formasi mempertanyakan Lin Xuan sekali lagi. Namun saat ini, perjalanan tersebut telah berakhir. Wakil Presiden Zuo kembali hadir. Tidak ada yang berani menolak. Setelah itu, Penatua Yan membawa Master Formasi ke samping dan mulai berdiskusi. Lin Xuan mengambil kesempatan itu dan sekali lagi menyalinnya. Ding, mengkonsumsi 30 juta titik energi. Duplikasi berhasil, memperoleh bakat formasi tingkat kaisar. Ding, konsumsi. Dalam sekali jalan, dia telah menghabiskan ratusan juta titik energi di tangannya. Dia telah menduplikasi banyak talenta formasi tingkat kaisar. Aku akan menunggu sampai aku memasuki menara esensi formasi, lalu aku akan menyatu dengannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa menerobos ke bakat formasi tingkat kaisar. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan ekspresi antisipasi melintas di matanya. Tatapan generasi muda di sekitarnya, Master Formasi, juga terfokus pada Lin Xuan. Syok, kaget, sarkasme, tawa dingin, dan ekspresi lainnya bercampur. Ini adalah jenius legendaris yang tiada taranya? Kelihatannya tidak banyak. Liu Feng, nama ini sepertinya tidak ada dalam daftar asal-usul surgawi. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah ia baru saja lahir? Dia tidak memiliki reputasi yang baik sebelumnya. Saya tidak peduli tentang itu. Dia telah menembus tahap Martial King pada usia 20 tahun. Dia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya di jalan bela diri. Bakat dan potensinya dalam seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Tapi dia sebenarnya datang ke sini untuk menguji Master Formasi. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Benar sekali, saya belum pernah mendengar ada seorang jenius tiada taraf yang memiliki pencapaian dalam bidang formasi. Menurut pendapat saya, kemungkinan besar api perang telah berkobar di benua ini. Anak ini merasa dirinya tidak cukup kuat, jadi dia harus memikirkan segala macam cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dia kehilangan akal sehatnya dan bahkan tidak ingin melepaskan dao formasi. Saya bertanya-tanya bagaimana Penatua yang diyakinkan oleh anak ini dan benar-benar memilih untuk memberikan kuota yang begitu berharga kepada orang luar.
Tunggu dan lihat, setelah Anda memasuki menara esensi formasi, Anda akan mengetahuinya. Master Formasi Generasi Muda juga mengetahui bahwa Lin Xuan adalah orang yang meminta Penatua Yan untuk memilih kesempatan untuk mengaktifkan menara esensi formasi. Ketika dia melihat bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius yang tiada taranya di jalan bela diri, dia pertama kali terkejut dan terkejut. Kemudian itu berubah menjadi penghinaan dan penghinaan. Kata-katanya penuh dengan ejekan dan keraguan. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa seorang jenius dari jalur bela diri ingin menjelajah ke menara esensi formasi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh pembentukan kota esensi. Bab 835. Bertaruh lagi. Demikian pula, tidak ada yang menganggap tinggi Lin Xuan. Mereka mengira Lin Xuan telah menyia-nyiakan kesempatan milik mereka. Tak satu pun dari mereka menunjukkan ekspresi yang baik kepada Lin Xuan. Namun, pada saat ini, masih banyak petinggi dan tetua yang hadir. Suasana hati mereka juga sedang tidak bagus untuk marah. Mereka berteriak keras dan mengejeknya. Namun, di antara kata-kata mereka, ada ejekan dan tawa dingin yang terus terdengar. Sekalipun mereka tidak memiliki rasa permusuhan, mereka juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dan tidak ada yang maju untuk menyambut Lin Xuan dan berteman dengannya. Seolah-olah Lin Xuan telah diisolasi. Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sudah mengharapkan reaksi dari formasi muda ini guru. Namun, dia masih belum pantas berada di sini. Dia untuk sementara waktu menutupi identitas Liu Feng. Segera, dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan itu adalah pergi. Tidak perlu lagi menaruh dendam. Terlebih lagi, setelah hasil petualangannya ke menara esensi formasi keluar, itu sudah cukup untuk meredam suara-suara ini. Dia tidak perlu melakukan apapun. Namun, apa yang membuat Lin Xuan agak menyesal adalah, di antara para jenius formasi muda ini, ada cukup banyak bakat formasi tingkat kaisar. Bahkan ada beberapa yang hanya berada di tahap bela diri void, dan mereka semua adalah master formasi tingkat rendah tingkat surgawi. Tapi sekarang dia telah menghabiskan seluruh titik energinya. Tidak ada cara untuk menirunya. Dia hanya bisa melihat gunung harta karun di langit, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Dia akan meninggalkannya untuk waktu berikutnya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, diskusi telah selesai. Penatua Yan kembali dengan master formasi. Tan Chang, Jing Feiyu, kalian berdua dapat memasuki menara esensi formasi bersama teman kecil Liu Feng dan menjelajahi dunia. Penatua Yan mengumumkan. Segera, mata semua orang beralih ke dua sosok di antara master formasi muda. Salah satunya tinggi dan berpakaian putih. Dia sedang bermain dengan kipas lipat, berpakaian seperti tuan muda dunia sekuler yang anggun. Namun, wajahnya sangat biasa. Saat dilempar ke tengah kerumunan, dia adalah seorang pemuda yang tidak eye-catching sama sekali. Dia adalah Tan Chang, seperti namanya. Gadis muda berpakaian hitam, bertubuh tinggi, dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya adalah Jing Feiyu. Bahkan ada sulaman ikan di lengan bajunya, yang menunjukkan identitasnya. Pemandangan menjadi lebih hidup. Diskusi terjadi di mana-mana seputar keduanya. Namun, sikap mereka terhadap Lin Xuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka memiliki ekspresi kekaguman, rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman. Tan Chang dan Jing Feiyu adalah jenius formasi teratas dari generasi muda kota esensi formasi. Meskipun mereka adalah prajurit tahap bela diri ruang, mereka berdua ahli dalam formasi. Mereka juga masuk dalam daftar asal-usul surgawi. Tentu saja, rankingnya tidak terlalu tinggi, tapi itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi sombong. Selain itu, kedua pria ini adalah beberapa master formasi tingkat rendah tingkat surgawi sejati di antara generasi muda. Setelah beberapa saat, Tan Chang dan Jing Feiyu berjalan menuju Lin Xuan. Liu Feng, kan? Saya tidak peduli mengapa Anda datang ke kota esensi formasi saya. Saya bahkan membujuk Penatua Yan untuk memberi Anda tempat untuk menjelajahi menara esensi formasi. Ekspresi Tan Chang dingin. Tapi karena kamu berani datang ke sini, itu berarti kamu masih percaya diri dengan kemampuan formasimu. Apakah Anda berani bertaruh? Bagaimana caranya? Ekspresi Lin Xuan dingin dan tanpa emosi. Bagaimana kalau kita bertaruh pada jumlah level yang bisa kita capai di menara esensi formasi dan berapa lama kita bisa bertahan di level 1 terakhir? Suara wanita yang dingin terdengar. Kali ini, diturunkan ke Jing Feiyu. Jing Feiyu tidak memiliki kesan yang baik terhadap seseorang yang telah merebut tempat milik generasi muda kota esensi formasi. Namun, dia tidak punya firasat buruk tentang hal itu.
Ini karena Liu Feng yang telah diubah oleh Lin Xuan tidak dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Namun, fitur wajahnya tajam dan bersudut. Dia sangat tampan dan memiliki sosok yang langsing. Sangat cocok untuk kecantikan seorang wanita. Dalam aspek ini, tidak ada pemuda yang hadir yang dapat menandingi guru formasi. Sebagai wanita normal, tentu saja sulit bagi Jing Feiyu untuk mengembangkan rasa jijik. Sebaliknya, dia terus menatap Lin Xuan. Adegan ini membuat Tan Chang, yang menganggap dirinya sebagai tuan muda yang anggun namun berpenampilan biasa-biasa saja, menjadi sangat cemburu. Dia berkata dengan penuh kebencian, "Liu Feng, sebagai seorang jenius di jalan bela diri, jika kamu tidak setuju, kamu akan menjadi seorang jenius yang sia-sia." Tan Chang terprovokasi. Dia berencana untuk melampaui Lin Xuan dan memenangkan kembali wajahnya dalam eksplorasi menara esensi formasi yang akan datang. Dia ingin si cantik memperhatikannya sekali lagi. Tentu saja, ekspresi Lin Xuan tidak berubah, dan dia melanjutkan, "Namun, perjudian seperti ini tidak ada artinya. Mengapa kita tidak menambahkan beberapa poin pada taruhan dan menggunakan semua poin esensi formasi kita untuk bertaruh? Jika saya kalah, semua poin saya di formasi esens akan menjadi milik Anda. Selain itu, perisai misterius Azure ini adalah senjata roh tingkat kaisar tingkat rendah, jadi aku akan memberikannya kepada kalian juga. Jika kalah, berikan semua poin di formasi esens kepada saya. Bagaimana menurutmu?" Dia berkata. Lin Xuan mengeluarkan perisai perunggu yang diukir dengan pola yang tak terhitung jumlahnya dan seukuran telapak tangan. Ini tentu saja adalah cincin penyimpanan yang dia peroleh dari merampok para jenius lainnya di alam rahasia darah. Dia masih memiliki beberapa harta karun ini. Namun, dia masih seorang Void Martial Stage. Jika tidak layak untuk dijual, dia akan menyimpannya. Di masa depan, jika dia memiliki cukup budidaya, dia setidaknya akan mencapai kerajaan raja. Kemudian dia akan menjualnya dengan imbalan sumber daya atau harta lainnya. Saat ini, dia hanya menggunakannya sebagai primer. Dia akan mendorong mereka berdua untuk menyetujui taruhan tersebut. Saat ini, dia tertarik dengan poin esensi formasi kedua orang tersebut. Poin dari esensi formasi adalah sistem mata uang dari Persatuan Master Formasi. Ada banyak harta karun yang berhubungan dengan formasi, seperti diagram formasi, disformasi, buku formasi, atau formasi. Tak seorang pun di dunia luar mampu membelinya. Namun, di dalam Guild Master Formasi, seseorang dapat menggunakan poin esensi formasi untuk membelinya. Ada juga diskon. Adapun keduanya, mereka adalah jenius luar biasa dari generasi muda, Master Formasi. Mereka pasti mendapat banyak poin dari esensi formasi pada mereka. Lin Xuan telah mengarahkan perhatiannya pada kedua pria ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak poin dari esensi formasi dalam waktu sesingkat itu. Selanjutnya, dia akan mendapatkan formasi yang kuat. Untuk mengatur formasi, dia perlu mengkonsumsi harta dalam jumlah besar. Kemungkinan besar dia perlu menggunakan poin esensi formasi untuk membeli barang-barang ini di Persatuan Master Formasi. Untuk mewujudkan peluang tersebut, dia hanya bisa melakukannya. Dalam sekejap, perisai perunggu memancarkan sedikit tekanan setingkat kaisar. Hal itu langsung menarik perhatian orang banyak. Mata Master Formasi muda dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Ini adalah harta karun setingkat kaisar. Meskipun mereka adalah para jenius dari generasi muda Persatuan Master Formasi, beberapa dari mereka telah mencapai tingkat surgawi kelas rendah, Master Formasi. Namun, mereka paling banyak berada di tahap bela diri Void. Bahkan tidak ada satupun panggung raja bela diri. Di kota esensi formasi, Master Formasi yang lebih muda secara alami memiliki basis budidaya tingkat raja. Namun, usianya belum genap 25 tahun. Dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memasuki menara esensi formasi. Jadi, mereka tidak datang untuk melihatnya. Mereka telah berkelana ke dunia berkali-kali. Tidak banyak hal baru di dalamnya. Oleh karena itu, bagi Master Formasi muda, harta karun setingkat kaisar sangatlah berharga. Tak satu pun dari mereka yang memilikinya. Dengan ini, Lin Xuan mengeluarkan perisai harta karun tingkat kaisar sebagai taruhan. Tentu saja hal itu menarik perhatian orang banyak. Bab 836. Dua tablet batu. Oke, saya yakin, saya juga setuju. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bahkan dapat memenangkan poin dari esensi formasi saya. Jing Feiyu dan Tan Chang juga menjawab. Mereka melihat perisai perunggu di tangan Lin Xuan, dan napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. Jejak keserakahan melintas di mata mereka. Meskipun keduanya adalah Master Formasi tingkat rendah tingkat surgawi, basis budidaya mereka hanya di tahap bela diri Void.
Tentu saja mustahil bagi mereka untuk memiliki harta setingkat kaisar. Meskipun tetua mereka adalah petinggi dan tetua dari Master Formasi, mereka kaya dan memiliki harta setingkat kaisar. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan harta setingkat kaisar kepada junior alam bela diri Void. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengasuhnya. Sebaliknya, mereka akan membantunya berkembang. Jika para junior ini mendapatkannya melalui kemampuan dan kekuatan mereka sendiri, lain ceritanya. Adapun perisai perunggu tingkat kaisar ini, terlepas dari apakah itu digunakan untuk dirinya sendiri, itu akan meningkatkan kekuatannya. Atau menjualnya untuk mendapatkan sumber daya. Namun, tetap saja sangat menguntungkan. Dan kali ini, acara perjudian juga menjadi keahlian terbaik mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka setuju. Keduanya menatap perisai perunggu itu, seolah-olah mereka menganggapnya sebagai milik mereka. Mata Lin Xuan menunjukkan sedikit senyuman ketika dia melihat ini. Selama dia setuju, selanjutnya, dia hanya perlu menunggu hadiah dari esensi formasi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Jing Feiyu dan Tan Chang dalam hal keterampilan formasi, setelah memasuki menara esensi formasi, setelah bergabung dengan begitu banyak bakat formasi tingkat kaisar yang diduplikasi, itu akan meningkat sedikit. Situasinya akan sangat berbeda. Di tempat kejadian, semua petinggi, termasuk Master Formasi, tersenyum ketika melihat ini, tetapi mereka tidak mencoba menghalanginya. Persaingan yang menguntungkan seperti ini tidaklah buruk. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Lin Xuan, dan mereka sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang tiada taranya, dia telah mencapai tahap Martial King di usia yang sangat muda. Dia bisa dengan mudah mengambil senjata roh tingkat kaisar sebagai taruhan. Perisai tingkat kaisar dan tingkat rendah ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun bagi penggarap bela diri pangkat raja, maknanya berbeda. Banyak lelaki tua dan penggarap bela diri tingkat raja yang berusia bertahun-tahun bahkan mungkin tidak memiliki satupun harta karun tingkat kaisar. Bahkan jika dia mengumpulkan tabungan seumur hidup, dia mungkin tidak mampu membeli harta setingkat kaisar. Lin Xuan, di sisi lain, mengambil harta karun setingkat kaisar dan menggunakannya sebagai taruhan. Ekspresinya acuh tak acuh, namun, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Ketika Penatuaian melihat pemandangan ini, dia sedikit menganggukkan kepalanya, dan senyuman di wajahnya sedikit meningkat. Karena Lin Xuan memilih untuk bertaruh, dia bahkan akan menggunakan harta setingkat kaisar sebagai taruhan. Dia harus memiliki kepercayaan diri. Kali ini, dia bisa melihat pencapaian Lin Xuan yang lebih tinggi dalam formasi setelah menjelajahi menara esensi formasi. Karena kuota sudah ditentukan, ayo aktifkan menara esensi formasi. Pada saat ini, suara dingin Wakil Presiden Zuo terdengar. Adegan itu menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus padanya. Mereka melihat Wakil Presiden Zuo mengeluarkan pelat formasi hitam. Di tengah token array, ada menara esensi formasi yang terukir. Itu memancarkan cahaya redup saat dia memasuki esensi pil. Segera, susunan hitam melayang, dan cahayanya menjadi semakin terang. Di udara, pelat formasi hitam mengeluarkan seberkas cahaya. Itu mendarat di menara esensi formasi. Saat berikutnya, menara esensi formasi memancarkan cahaya terang. Perisai cahaya transparan mulai menyebar, dengan menara esensi formasi sebagai pusatnya. Itu mencakup area seluas beberapa ribu meter. Ketika para seniman bela diri di dunia luar melihat ini, mereka tahu bahwa menara esensi formasi telah terbuka. Mereka semua sangat terkejut dan sangat berisik. Pada saat ini, di dalam perisai cahaya, hanya prajurit yang tergabung dalam persatuan Master Formasi yang tersisa, Formasi Master. Setelah itu, di alun-alun di depan mereka, 3 meter dari menara esensi formasi, sebuah pintu cahaya putih, tinggi 3 meter dan lebar 2 meter, dipadatkan. Menara esensi formasi telah diaktifkan. Cepat masuk, suara dingin Wakil Presiden Zuo terdengar. Lin Xuan, Jing Feiyu, Tan Chang, dan yang lainnya semuanya terbangun seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Mereka semua terbang menuju pintu cahaya. Lin Xuan mendarat di belakang mereka berdua. Tatapannya tertuju pada pintu cahaya putih, dan cahaya terang berkedip di matanya. Ini adalah portal dimensional. Dia tidak pernah menyangka bahwa cara masuknya menara esensi formasi ini sebenarnya adalah teleportasi spasial. Dan harta karun yang mampu berteleportasi. Jumlah mereka sangat sedikit. Nilai menara esensi formasi ini bahkan lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, di bawah tatapan semua orang yang hadir, mereka bertiga memasuki pintu cahaya putih satu demi satu. Segera setelah itu, cahayanya menyebar. Token hitam itu juga menghilang dengan cahaya redup.
Wakil Presiden Zuo menyimpannya setelah jatuh. Semua orang di gedung melihat ke alun-alun di depan mereka dan tablet batu hitam di sisi kiri menara esensi formasi. Total ada 2 prasasti batu hitam, 1 besar dan 1 kecil. Kedua loh batu ini juga merupakan harta karun yang luar biasa. Mereka terhubung ke menara esensi formasi. Tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkannya. Yang besar tingginya lebih dari 3 meter, dan ada 100 nama di atasnya. Itu adalah seorang jenius formasi susunan yang telah berkelana ke menara esensi formasi selama 300 tahun. Mampu meninggalkan namanya di monumen adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak master formasi. Itu juga merupakan kemuliaan terbesar mereka. Itu kira-kira setara dengan daftar asal bumi di kota esensi bumi, tapi lebih berharga. Masing-masing nama di dalamnya memiliki reputasi besar di benua sebelumnya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para jenius muda itu. Namun, tidak ada yang mengira Lin Xuan, Jing Feiyu, dan 2 lainnya dapat meninggalkan nama mereka di sana. Sudah beberapa dekade sejak nama baru muncul di monumen tersebut. Mata semua orang pada dasarnya terfokus pada tablet batu kecil di sampingnya. Yang lebih kecil tingginya hanya 1 meter. Permukaan tablet batu itu juga relatif sederhana. Itu dibagi menjadi 10 wilayah. Saat ini, 3 nama sudah muncul di sana. Mereka adalah Liu Feng, Jing Feiyu, dan Tan Chang. Tablet batu ini disebut juga monumen pemantul. Sederhananya, ini bisa menunjukkan di mana level 1 untuk setiap penantang. Kelihatannya biasa saja, tapi sangat efektif. Itu bisa menunjukkan kekuatan masing-masing penantang. Level 1 hanya bisa menghasilkan paling banyak 3 nama. Saat ini, mereka bertiga baru saja lulus sidang. Mata semua orang tertuju pada mereka. Mereka menunggu penampilan mereka bertiga. Setelah Lin Xuan dan 2 lainnya memasuki pintu cahaya, perasaan waktu dan ruang menjadi kacau balau dalam diri mereka. Ketika mereka membuka mata lagi, pemandangan yang mereka lihat benar-benar berbeda. Itu adalah hamparan putih yang luas, tanpa akhir yang terlihat. Itu seperti dunia putih, gumam Lin Xuan dalam hatinya. Namun, waktu teleportasinya terlalu cepat, sehingga dia tidak bisa menyerap banyak energi spasial. Ekspresi penyesalan muncul di mata Lin Xuan. Swish, swish. Pada saat ini, kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan angin kencang dan kencang. Swish, swish, swish. Segera setelah itu, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, menyelimuti setiap arah. Kekuatan bilah angin ini telah mencapai alam laut asal. Bahkan tahap transformasi kristal berturut-turut akan sulit menghadapi bilah angin yang begitu padat dan tak ada habisnya. Ini adalah formasi peringkat 8, formasi bilah angin tak berujung, formasi dengan kekuatan serangan yang layak. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah, dan matanya berbinar. Orang harus tahu bahwa master formasi pangkat bumi mampu menggambar, menyempurnakan, dan menggunakan formasi pangkat 7 hingga ke 10. Dan level 1 ini adalah formasi peringkat 8. Terlihat betapa sulitnya itu. Tidak heran diperlukan master formasi peringkat bumi ke atas untuk masuk dan menjelajah. Terlebih lagi, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh master formasi tingkat bumi biasa. Bab 837. Penggabungan. Paling tidak, dia harus menjadi seorang jenius di antara para master formasi, ahli dalam formasi. Tidak heran persyaratannya begitu tinggi. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi. Hancur. Setelah itu, Lin Xuan mengarahkan jarinya, dan pedang ki abu-abu terbang keluar. Ini adalah serangan biasa miliknya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sebagian besar tahapan bela diri Void. Namun, pedang abu-abu ki terbang keluar. Fluktuasi yang sangat tidak jelas muncul, dan pedang ki abu-abu menghilang dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Penatua Yan, itu ada di dalam menara esensi formasi ini. Apapun kekuatan yang dimilikinya, tidak akan ada gunanya. Itu hanya akan diteleportasi. Kita hanya bisa menggunakan formasi untuk mematahkan formasi. Mata Lin Xuan berbinar, tapi dia tetap bergeming. Namun, sebelum itu, kita masih harus melakukan satu hal terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan menyatu dengan bakat formasi tingkat kaisar yang saya salin dan tingkatkan. Selanjutnya, saya akan mencoba menerobos arai. Memecah arai akan jauh lebih mudah. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Adapun serangan susunan ini, itu adalah bilah angin yang tak ada habisnya. Mereka sama sekali tidak berguna baginya. Bahkan jika dia berdiri di sana, dia tidak akan merasakan apapun, bahkan jika dia tidak menghalanginya. Selain itu, Penatua Yan juga mengatakan bahwa ada aturan lain di dalam menara esensi formasi. Artinya,
Setiap level 1 hanya bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat 1, 10 menit. Tingkat 2, 20 menit. Dan seterusnya. Jika dia melewati waktu ini, dia akan diteleportasi secara paksa sebelum dia bisa maju ke tahap berikutnya. Ini bisa dianggap gagal. 10 menit ini cukup baginya untuk menyatu dengan bakat formasi ini dan sedikit maju. Segera, Lin Xuan memikirkan sesuatu. Dalam sekejap, duplikat bakat formasi tingkat kaisar mulai menyatu. Gelombang kehangatan yang agung melonjak dan mengalir di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat diserap. Kekuatan dan aura di sekitar tubuh Lin Xuan juga terus berubah. Bilah angin tak berujung yang terbang ke segala arah belum mendekati Lin Xuan. Ketika mereka berada 1 meter jauhnya, mereka hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa menyakiti Lin Xuan. Ding, selamat, tuan rumah, bakat formasi telah meningkat. Ding, selamat kepada tuan rumah, bakat formasi naik level. Serangkaian notifikasi sistem dingin terdengar di telinganya. Kekuatan Lin Xuan menjadi semakin menakutkan dan mengejutkan. Perlahan-lahan, tidak ada bilah angin dalam jarak 10 meter dari Lin Xuan. Namun, kali ini jumlahnya lebih banyak. Sekali lagi, itu adalah perpaduan yang lengkap dan hanya terjadi sekali saja. Itu masih membutuhkan waktu. Beberapa menit berlalu, ini masih belum berakhir. Di dunia luar, apa yang dilihat oleh guru formasi adalah pemandangan lain. Mereka melihat tablet dengan layar lebih kecil. Hanya ada 3 nama, Liu Feng, Jing Feiyu, dan Tan Chang. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi semua orang berubah. Diskusi dan keributan terus berlanjut, terutama setelah beberapa menit. Liu Feng masih di level 1, tidak bergerak. Adapun Jing Feiyu dan Tan Chang, mereka menunjukkan bahwa mereka telah mencapai level 3. Perbedaannya terlihat jelas. Hal ini menyebabkan keributan. Jing Feiyu, Tan Chang, dan yang lainnya memang merupakan jenius terbaik dari generasi muda kota esensi formasi kami, Master Formasi. Dia sudah menjadi Master Formasi tingkat surgawi di usia yang begitu muda. Benar sekali, ini baru beberapa menit, tapi mereka sudah mencapai level 3. Ini sudah dianggap cukup bagus dalam rekor sebelumnya. Ini jauh lebih cepat dari kecepatan mereka sebelumnya. Dalam setengah tahun ini, keduanya telah mengalami kemajuan pesat. Sebagai perbandingan, Liu Feng ini sudah menarik pinggulnya. Dia sebenarnya berhenti di level 1 untuk waktu yang lama. Saya pikir dia dihentikan di level 1. Seperti yang diharapkan, para jenius di jalur bela diri tidak tahu banyak tentang formasi. Dia bahkan tidak bisa melewati level 1, namun dia masih memiliki keberanian untuk menjelajahi menara esensi formasi. Saya mendengar bahwa dia bahkan lulus ujian Master Formasi pangkat bumi. Aku penasaran bagaimana dia melewatinya. Mari kita tunggu dan lihat. Dia akan tersingkir dalam beberapa menit. Hahaha, itu akan menjadi orang tercepat yang tersingkir dalam beberapa dekade terakhir. Mari kita lihat wajah apa yang tersisa, dan lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk tinggal di kota esensi formasi kita. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan penampilannya di kota esensi formasi kami sangat tidak sedap dipandang. Akan menyenangkan jika berita ini tersebar. Dia kehilangan senjata roh tingkat kaisar, tapi dia masih berani bertaruh. Otaknya digoreng, semua orang Master Formasi berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu sangat hidup, dan gelombang suaranya sangat keras. Hal pertama yang mengejutkan mereka adalah betapa cepatnya Jing Feiyu dan Tan Chang menyelesaikan levelnya. Mereka melihat bahwa Lin Xuan masih di level 1. Kedua ekspresi mereka berubah menjadi ejekan, penghinaan, dan tawa dingin. Kata-kata yang menghina dan mengejek tidak ada habisnya. Bahkan, mereka malah mengejeknya. Dia bahkan memperlakukan Lin Xuan seperti orang bodoh. Semua petinggi di tempat itu memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka memandang Penatua Yan dengan ekspresi aneh. Bahkan siswa level 1 pun perlu tinggal lama. Di generasi muda Guild Master Formasi, belum pernah ada catatan penjelajahan menara esensi formasi seperti itu. Ini hanyalah rekor terendah. Mereka tidak dapat memahami mengapa Penatua Yan memberikan kesempatan seperti itu kepada junior seperti itu. Bakatnya dalam seni bela diri sangat tinggi, dan hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi skill formasi ini agak tidak masuk akal. Ada juga banyak master formasi lama yang memiliki konflik dengan Penatua Yan dan tidak memiliki hubungan baik dengannya. Mereka semua menunggu Lin Xuan dieliminasi dan menertawakan Penatua Yan. Sebaliknya, Penatua Yan tidak berminat untuk memperhatikan orang lain. Ekspresinya serius saat dia menyaksikan adegan ini. Dia tidak pernah membayangkan kejadian seperti itu akan terjadi. Dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa kejadian seperti itu bisa terjadi.
Dalam tes master formasi peringkat bumi sebelumnya, kinerja Lin Xuan masih sangat luar biasa. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan formasi dan menyelesaikan tantangan, dibandingkan dengan Jing Feiyu, Tan Chang dan yang lainnya tidak sebaik dia, jadi dia tidak akan terlalu tertinggal. Mengapa dia bertahan di level 1 begitu lama? Beberapa menit, ini tidak masuk akal. Namun, dia juga tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalam menara esensi formasi. Lebih baik menunggu hasilnya keluar. Namun, dia tidak kecewa pada Lin Xuan karena ini. Dia tidak hanya percaya pada Lin Xuan, dia juga percaya pada penilaiannya sendiri. Hingga saat-saat terakhir, dia tidak mau mengubah sikapnya. Bian Hexingxiu dan yang lainnya, yang tidak jauh dari situ, memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menonton dari jarak dekat. Mereka juga tidak memahami situasi di menara esensi formasi. Namun, mereka mendengar diskusi para jenius muda. Dia tahu bahwa kinerja Lin Xuan tidak bagus. Semuanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dalam tes sebelumnya, Lin Xuan dengan mudah menghancurkannya. Tapi sekarang dia telah melakukannya. Mungkinkah semua jenius muda di kota esensi formasi begitu menakutkan? Waktu tepat di depan mata semua orang. Mereka tidak terlalu memikirkan Lin Xuan dan menunggunya dieliminasi. Saat mereka bersiap untuk mengejek Lin Xuan, waktu berlalu dengan cepat. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba, nama samaran Lin Xuan, Liu Feng, berubah di layar tablet. Semua orang di tempat itu terkejut, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena nama Liu Feng tidak muncul begitu saja di layar tablet. Dia muncul di kedua tablet secara bersamaan. Bahkan monumen di sampingnya terjepit di atasnya. Bab 838. Bakat formasi tingkat kaisar. Formasi, menara esensi. Dalam level 1, di dunia putih yang luas, Lin Xuan masih berdiri di tempatnya. Di dalam kehampaan di sekitarnya, bilah angin tak berujung melesat ke arahnya. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Lin Xuan, mereka hancur berkeping-keping. Mereka tidak menyakiti Lin Xuan sedikit pun. Pada saat ini, Lin Xuan masih di tengah-tengah penggabungan dengan bakat formasi tingkat kaisar. Setelah beberapa saat, ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus bakat formasi tingkat kaisar. Pemberitahuan sistem dingin terdengar. Lin Xuan perlahan membuka matanya, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, saya telah berhasil menembus bakat formasi tingkat kaisar. Rencana selanjutnya tidak akan menjadi masalah lagi. Lin Xuan menghela nafas panjang dan sedikit rileks. Dia merasa pikirannya sangat jernih. Pandangannya menyapu sekeliling. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Dunia putih tak berujung, bersama dengan bilah angin tak berujung, semuanya lenyap. Yang menggantikannya adalah garis-garis padat, halus dan bintik-bintik terang. Ini adalah tanda formasi, inti susunan, dan seterusnya. Lebih dari setengah dari 10 menit di tahap pertama telah berlalu. Kemungkinan besar dunia luar menjadi sangat hidup karena hal ini. Mata Lin Xuan berkedip, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Lupakan saja, ayo hancurkan formasi dan tembus penghalang. Pada saat berikutnya, Lin Xuan menunjukkan jarinya. Di dalam dantian, inti ilusi bergetar sedikit, dan pil esens menyembur keluar. Tanda formasi halus yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di ujung jarinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah formasi Void Drawing. Gambar formasi Void dibuat menggunakan esensi spiritual, esensi kristal, esensi pil, dan benda lain sebagai tinta di dalam Void. Dengan Void sebagai kertas, seluruh formasi tergambar dalam sekejap. Tentu saja, untuk memastikan keakuratan formasi, seseorang perlu menggunakan akal ilahi untuk mengendalikannya dengan hati-hati. Semua ini memerlukan pencapaian yang sangat tinggi dalam bentukan, atau bahkan bakat dalam bentukan untuk dapat diwujudkan. Setelah membuat diagram formasi, formasi tersebut memerlukan energi untuk diaktifkan agar dapat melepaskan kekuatannya. Itu menggunakan esensi spiritual, esensi pil, dan hal-hal lain sebagai energi. Setelah itu, ia akan menggunakan kekuatan formasi yang ditarik untuk menghancurkan formasi. Dia akan menggunakan formasi tersebut untuk menghancurkan formasi. Ini adalah cara yang benar untuk menghancurkan formasi di dalam menara esensi formasi. Adapun metode lainnya, bahkan jika itu adalah pakar tingkat kaisar, akan sangat sulit untuk menembus ke tingkat 1 dengan kekerasan. Ini juga alasan mengapa persyaratan untuk memasuki menara esensi formasi sangat tinggi. Bahkan para jenius dari generasi muda kota esensi formasi dengan bakat formasi tingkat kaisar dapat menggambar susunan di ruang hampa.
Bagi Lin Xuan, yang memiliki bakat formasi tingkat kaisar sekarang, itu tentu saja tidak menjadi masalah. Namun, Lin Xuan tidak memiliki pengetahuan tentang formasi sebelumnya, dan dia juga belum mempelajari banyak formasi. Pada saat ini, formasinya sama dengan formasi bilah angin tak berujung. Dalam sekejap, tanda formasi yang tak terhitung jumlahnya digambar di ujung jari Lin Xuan menyebar. Segera setelah bilah angin ditembakkan, untuk menghindari membuang terlalu banyak waktu, Lin Xuan menciptakan formasi bilah angin tak berujung yang langsung di void. Cukup dengan menembakkan satu bilah angin saja, bilah angin mendarat di ruang hampa di depannya. Kaca, suara tajam terdengar. Saat berikutnya, di sekitar void, bilah angin yang padat dan tak berujung runtuh dan menghilang. Ini karena bilah angin Lin Xuan telah mengenai inti dari arai bilah angin tak berujung, jantung dari arai. Begitu inti formasinya rusak, formasi itu akan pecah dengan sendirinya. Namun jantung formasi masih bisa berubah posisi berulang kali seiring berjalannya waktu. Tidak mudah untuk menyadarinya, hanya Lin Xuan, dengan bakat formasi tingkat kaisar, yang bisa melihat semuanya. Semua formasi ini tidak bisa disembunyikan dari akal sehatnya. Hanya dengan begitu dia bisa menyentuh tanah. Ini juga merupakan cara tercepat. Namun, persyaratan formasi dan bakat terlalu tinggi. Jika itu milik orang lain, mereka tidak akan dapat menemukan lokasi pasti dari pusat formasi. Mereka hanya dapat menghancurkan node dan inti arai satu persatu. Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk master formasi. Namun, jumlah waktu dan energi yang dibutuhkan beberapa kali lebih besar dari yang digunakan Lin Xuan. Saat arai bilah angin tak berujung hancur, di void, tanda formasi muncul dan jatuh ke tangan Lin Xuan. Desain arai bilah angin tak berujung. Apakah ini hadiah dari menara esensi formasi? Tidak buruk, Lin Xuan melirik dan mengerti. Namun, hal ini tidak banyak berguna baginya. Bakatnya dalam formasi telah meningkat pesat. Dia memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota esensi formasi, persatuan master formasi, atau master formasi yang dapat dibandingkan dengannya. Ini adalah formasi tingkat rendah. Sekilas, dia mampu menghafal dan menggambarnya. Baginya, diagram formasi ini tampaknya tidak ada nilainya. Dia bisa menjualnya setelah dia keluar. Penatua yang telah mengatakannya sebelumnya. Hadiah yang diperoleh di menara esensi formasi semuanya diam-diam diterima sebagai keuntungan penantang sendiri. Master formasi tidak punya hak untuk bertanya. Jika masih dalam formasi Master Guild, tidak akan ada formasi. Dia juga bisa menjualnya ke asosiasi dengan imbalan batu roh atau poin dari esensi formasi. Itu tidak sepenuhnya sia-sia. Lin Xuan menyimpannya di ring penyimpanan. Lalu, void di sekitarnya berubah sekali lagi. Tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya melilit Lin Xuan seperti ular berbisa dan menggigit dia. Setiap level 1 harus melewati 5 formasi dengan level yang sama. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Ekspresinya tetap tidak berubah. Dia menunjuk jarinya lagi. Retakan, retakan, retak. Suara renyah terdengar terus-menerus. Formasi 5 peringkat 8 muncul satu demi satu. Namun, di depan Lin Xuan, mereka seperti rumput liar kering. Lin Xuan menghancurkannya dalam sekejap mata. Level 1 telah dilewati dengan begitu mudah. Hanya butuh beberapa detik. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, kemungkinan besar hal itu akan membuat orang takut sampai mati. Di seluruh kota esensi formasi, para jenius yang tak terhitung jumlahnya, termasuk master formasi, telah berkelana ke menara esensi formasi. Bahkan petinggi master formasi saat ini hampir semuanya berhasil masuk ke menara esensi formasi. Namun, tidak ada yang mampu menerobos secepat itu. Menara esensi formasi juga telah mencatat catatan ini dan menyebarkannya. Lin Xuan masih tidak menyadari hal ini. Setelah beberapa waktu, dunia mulai berputar. Mereka tiba di menara esensi formasi level 2. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, void di sekitarnya dilalap api yang berkobar, seolah-olah membakar seluruh void. Itu melilit Lin Xuan. Angin panas menyebar ke segala arah. Formasi pembakaran asal api mengamuk, formasi peringkat 9. Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengacungkan jarinya. Di dunia luar, di loteng, semua petinggi dan generasi muda telah berkumpul. Tatapan mereka tertuju pada dua loh batu di samping menara esensi formasi. Semua mata master formasi tertuju pada tablet bergambar yang relatif kecil. Hanya ada 3 nama di layar tablet, namun levelnya berbeda. Beberapa menit berlalu, Liu Feng yang disamarkan Lin Xuan masih di level 1. Jing Feiyu dan Tan Chang, di sisi lain, sudah mencapai level 3.
Ketika Master Formasi melihat ini, mereka mulai mendiskusikan Lin Xuan dengan ejekan. Mereka menunggu 10 menit untuk berlalu. Mereka bisa mengejek dan mengolok-olok sepuasnya. Dia menyaksikan Lin Xuan kehilangan perisai senjata roh tingkat kaisar. Perlakuan dari seorang jenius yang tiada taranya membuat mereka merasa sangat nyaman. Namun, tidak lama kemudian, situasinya telah berubah. Ekspresi semua orang membeku ketika mereka berdiri terpaku di tanah, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 839. Tinggalkan nama Anda. Di permukaan monumen, nama samaran Lin Xuan, Liu Feng, sebenarnya telah melangkahinya. Dalam sekejap, dia telah melompat dari level 3 ke level 3. Kecepatannya begitu cepat hingga hanya membutuhkan waktu belasan detik. Perasaan ini seperti mimpi. Bagaimana mungkin Master Formasi berani mempercayainya? Tak seorang pun di antara mereka yang bisa mencapai kecepatan seperti itu. Mereka semua mengira mereka sedang berhalusinasi. Tapi kemudian, ada hal lain yang perlu mereka ketahui. Ini bukanlah mimpi, tapi fakta. Namun mereka lebih terkejut lagi. Tiba-tiba, teriakan alarm terdengar. Lihat, nama lain telah muncul di monumen itu. Semua Master Formasi buru-buru berbalik untuk melihat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat di atas tugu, tiba-tiba muncul nama baru di bagian bawah tugu. Liu Feng, rekam, 30 detik, tembus ke level 3, langsung ke level 3. Orang-orang lainnya punya nama. Inilah yang menjadi ciri khas monumen tersebut. Rekor akan disimpan selama 3 hari. Lebih mudah bagi guild untuk merekamnya. Melihat pemandangan ini, lapangan langsung menjadi sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada monumen itu. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan yang tak tertandingi. Monumen ini berbeda dari monumen yang tercatat. Monumen itu adalah menara esensi formasi yang ditinggalkan oleh perahu fana sejak zaman dahulu. Selama 300 tahun terakhir, mata guru formasi yang telah bekerja dengan sangat baik di menara esensi formasi telah terakumulasi. Dengan kata lain, mereka yang memenuhi syarat untuk diperingkat semuanya adalah jenius formasi teratas, jenius yang mengerikan. Kini, mereka semua pernah menjadi pakar terkenal di benua Dongyuan. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya ketua dan beberapa orang lainnya yang masuk dalam daftar tersebut. Selain itu, tidak ada orang lain yang mampu mencapai puncak. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Bahkan daftar asal bumi dan daftar asal surga lebih rendah. Tidak ada yang menduga hal ini. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada satupun perubahan pada monumen tersebut. Hari ini sebenarnya ada perubahan. Selain itu adalah nama baru. Semua orang tercengang saat melihat ini. Bahkan Wakil Presiden Zuo, yang telah mencapai tingkat kaisar, tampak terkejut. Karena dia juga sudah berkali-kali menjelajahi menara esensi formasi. Penampilannya juga cukup luar biasa. Ia menduduki peringkat teratas generasi muda saat itu. Namun, dia belum pernah ke monumen tersebut. Setelah beberapa lama, semua orang perlahan-lahan sadar kembali. Desis, desis, desis. Seketika terdengar suara orang yang terengah-engah. Interior bangunan pun menjadi semarak. Sialan, apakah aku melihat sesuatu? Seseorang sebenarnya telah mendaki monumen tersebut. Saya tidak menyangka bahwa setelah beberapa dekade, seseorang akan benar-benar bisa naik. Bukankah Liu Feng ini terlalu menakutkan? Mungkinkah dia benar-benar jenius dalam formasi? Dalam waktu kurang dari setengah menit, dia telah menembus dari pertama kali ke level 3. Sangat kuat, sepertinya dia bahkan belum mulai menantang level 1 dalam beberapa menit terakhir. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Kita semua salah menilai dia. Saya tidak percaya. Liu Feng jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya dalam bidang bela diri. Bagaimana dia bisa mendapatkan pencapaian yang begitu mengerikan dalam formasi susunan? Ini adalah monumen yang telah naik. Jangan bilang kamu tidak tahu nilai sebuah monumen, kan? Anda harus mempercayainya meskipun Anda tidak mempercayainya. Saya kira dia hanya beruntung. Mantan level 3 adalah yang paling mudah. Tunggu dan lihat saja. Mari kita lihat berapa tahapan yang bisa dia lewati. Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja. Saya tidak pernah berpikir bahwa Liu Feng ini bukan hanya seorang jenius yang tiada taranya dalam dao bela diri, tetapi juga seorang jenius yang luar biasa dalam dao formasi. Saya benar-benar telah memperluas wawasan saya. Semua master formasi sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan itu sangat berisik. Sebagian besar pandangan mereka masih terfokus pada dua loh batu tersebut, dan sebagian besar masih terfokus pada tugu tersebut. Pupil mata mereka terbuka lebar, dan mereka sangat terkejut. Monumen yang tidak berubah selama lebih dari 10 tahun, telah berubah hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya.
Hal itu membuat mereka sangat terkejut dan mereka tidak bisa tenang. Hal ini terutama terjadi ketika orang ini adalah seorang jenius yang tiada taranya di jalur bela diri, bahkan lebih muda dari mereka. Budidayanya telah melampaui budidaya mereka. Dia telah mencapai tahap Martial King. Tapi sekarang, bakat dan pencapaian yang dia tunjukkan dalam formasi sangatlah menakutkan, jauh melebihi mereka. Ini benar-benar menyegarkan pengetahuan dan pengetahuan mereka. Itu bahkan mengejutkan semua master formasi. Namun, sebagian kecil dari mereka masih tidak mau mempercayainya. Ini karena Lin Xuan telah menghancurkan mereka dalam hal seni bela diri. Mereka akhirnya menemukan keuntungan dalam Dao formasi dengan susah payah. Namun kali ini, wajah mereka sekali lagi ditampar dan dilampaui. Bagaimana mereka bersedia melakukan ini? Bahkan jika ada konfirmasi dari monumen tersebut dan buktinya ada tepat di depan mereka, mereka masih yakin bahwa Lin Xuan telah memilih beberapa trik. Atau mungkin sesuatu yang lain. Hasilnya harus menjadi tolok ukur bagi mereka yang menolak untuk mengakuinya. Mengenai hal ini, master formasi muda lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak membantah. Di hadapan orang seperti ini yang kehilangan akal sehat karena cemburu, persuasi tidak ada gunanya. Ia masih menggunakan fakta untuk membangunkan mereka. Tunggu saja, tak lama kemudian, hasilnya keluar. Tidak jauh dari situ, para petinggi, master formasi, juga terkejut dan tidak percaya. Dibandingkan generasi muda, mereka lebih tahu tentang nilai monumen tersebut. Sulitnya menaiki Tugu meski terkesan rekor kecil untuk 3 etapa pertama, namun sudah sangat mengesankan. Di antara mereka, tidak ada satupun yang mampu melakukannya di masa lalu. Memang benar, di dunia yang kacau ini, bahkan lebih mungkin untuk menghasilkan seorang jenius yang mengerikan, seorang jenius. Dalam beberapa dekade terakhir, belum ada yang mampu mencapainya. Namun hari ini, hal itu telah muncul. Itu juga membuat mereka merasa sangat emosional. Mereka memandang Penatuayan, yang tidak jauh dari sana, dan berkata, "Ketua Penatuayan, saya tidak pernah berpikir bahwa keberuntungan Anda akan begitu baik untuk dapat membawa seorang jenius formasi terbaik." "Benar, sepertinya matamu tajam." "Saya salah. Ambil kembali apa yang baru saja Anda katakan. Penatuayan, Anda sungguh luar biasa kali ini." Semua petinggi, termasuk master formasi, menghela nafas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Penatuayan akan melawannya kali ini. Itu melebihi ekspektasi mereka. Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa naik ke monumen itu semuanya adalah orang-orang jenius terbaik di jalur formasi, orang-orang jenius yang luar biasa. Masing-masing dari mereka pernah menjadi salah satu pakar terbaik di benua ini. Mereka bahkan lebih rendah dari tingkat kaisar yang tiada taranya. Bahkan menjadi presiden masa depan pun bukan hal yang mustahil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang dibawa oleh Penatuayan akan mampu mencapai tingkat seperti itu. Awalnya, mereka melihat Lin Xuan sebagai seorang jenius yang tiada taranya di jalur bela diri. Secara tidak sadar, mereka semua berpikir bahwa pencapaian Lin Xuan dalam formasi adalah rata-rata dan tidak akan terlalu tinggi. Namun mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Mereka semua salah menilai dia. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan bersikap seperti itu. Sepertinya wawasan mereka masih terlalu rendah. Ya, ketika Penatuayan mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dalam diam dan menjawab tanpa sadar. Hanya setelah beberapa saat dia sadar kembali. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bab 840. Catatan berubah lagi. Saya memang menyukai penampilan luar biasa Liu Feng dalam ujian, jadi saya memutuskan untuk memberinya kesempatan ini. Namun, bakatnya dalam formasi melebihi ekspektasi saya. Tidak heran dia mampu menjadi master formasi kelas atas tingkat bumi setelah menyelesaikan tes master formasi peringkat bumi. Dia akan mengikuti ujian guru formasi tingkat surgawi lagi. Penatuayan menjelaskannya dengan senyuman di wajahnya. Kinerja Lin Xuan jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Monumen ini tidak berubah selama beberapa dekade. Kali ini, dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Adapun orang-orang ini, dia telah melihat perubahan sikap mereka. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Pandangannya terus tertuju pada 2 loh batu. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Dengan ini, dia telah mencapai level 3. Dia tidak tahu apakah Lin Xuan bisa menembus ke lantai 5 atau tidak. Secara teori, dia telah berjanji pada Lin Xuan bahwa melewati lantai 5 sama dengan lulus ujian master formasi tingkat surgawi. Ini adalah kebenarannya, dan guild harus mengakuinya. Namun, kenyataannya, begitu seseorang mencapai level ke-5, mereka akan menghadapi serangan formasi tingkat raja. Selanjutnya ada 5 formasi berturut-turut,
Kesulitannya begitu besar sehingga guru formasi tingkat rendah tingkat surgawi berlari menyelamatkan nyawanya. Dibandingkan dengan tes resmi, ini jauh lebih sulit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini berada pada level sebelumnya. Mampu melewati 1 atau 2 sudah dianggap tidak buruk. Hanya sedikit yang benar-benar mampu melewati level kelima. Misalnya, ketika eselon atas dari Persatuan Master Formasi masih muda, sebelum usia 20, mereka telah berkelana ke menara esensi formasi berkali-kali. Namun, hampir tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Termasuk dirinya sendiri, hanya saja durasi tinggalnya berbeda. Di atas panggung, satu-satunya yang berhasil melewati lantai 5 mencapai lantai 6. Satu-satunya yang telah mencapai tingkat kaisar adalah Wakil Presiden Zuo. Wakil Presiden Zuo memiliki status dan kekuatan yang tinggi, dan dia juga memiliki eksistensi yang setara dengan Tetua Agung di pasukan tingkat 6 tuan. Sedangkan untuk generasi muda, hanya ada satu orang yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota esensi formasi, dan dia juga seorang panggung raja bela diri. Yun Zijin, yang menduduki peringkat di daftar asal surga, telah mencapai level itu sebelumnya. Namun, dia jauh lebih tua dari Lin Xuan. Dia hampir berusia 30 tahun, dan dia masih berada di tahap raja bela diri level 3. Dalam hal bakat bela diri, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Selain itu, ia menolak undangan Sekte Tripod Ungu untuk memperbaiki formasi besar karena batasan usia dan fakta bahwa Presiden Gu, guru mereka, juga hadir. Dia tidak berada di kota esensi formasi. Dia tidak datang. Jika Lin Xuan bisa melewati level kelima dan mencapai level ke-6, dia akan mampu mencetak rekor baru di kota esensi formasi selama hampir 100 tahun. Karena itu, kuota yang diberikan kepadanya adalah yang paling berguna. Penatua yang juga menantikannya. Adegan itu dengan cepat menjadi tenang. Mata semua orang juga tertuju pada dua loh batu. Setelah beberapa saat, kurang dari 1 menit telah berlalu. Lin Xuan sekali lagi menembus ke lapisan keempat. Hal ini menyebabkan gelombang seru dan keributan lainnya. Segera, Lin Xuan sebenarnya berada di depan Jing Feiyu dan Tan Chang lebih dari 10 detik. Mereka pertama kali memasuki lantai 5. Ini mengejutkan semua master formasi, dan mereka semua bersorak untuknya. Kecepatan ini sekali lagi mencetak rekor baru di kota esensi formasi. Sejak keberadaan menara esensi formasi, dalam 300 tahun terakhir, tidak ada yang bisa menandinginya. Di monumen, rekornya juga berubah. Liu Feng, rekam, 3 menit, 5 level berturut-turut hingga level kelima. Dia melihat sebaris kata kecil di bawah monumen. Semua master formasi tidak bisa menahan perasaan tercekik dan pusing. Mereka hampir mengira mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa Jing Feiyu dan Tan Chang kalah dalam taruhan ini. Mereka telah kalah total. Tidak ada cara untuk membantahnya. Perbedaannya terlalu kentara. Berikutnya, hanya ada satu pertandingan tersisa untuk melihat berapa lama Lin Xuan bisa bertahan di lantai 5. Atau mungkin Lin Xuan bisa melewati lantai 5 dan mencapai lantai 6. Wajah guru formasi muda dipenuhi rasa tidak percaya, terkejut dan tidak percaya. Adegan ini benar-benar menantang batasan mereka, pemahaman mereka, dan batasan kemampuan mereka. Sebaliknya, wajah para petinggi generasi tua tampak serius dan tidak lagi menunjukkan ketenangan sedikit pun. Meskipun Lin Xuan hanyalah seorang pemuda berusia 20-an, dibandingkan dengan anak dan cucu mereka, dia mungkin lebih muda. Tetapi jika dia bisa melewati tingkat kelima dan mencapai tingkat ke-6, ini berarti pencapaian Lin Xuan dalam formasi telah mencapai tingkat surgawi. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka, jarak di antara mereka tidak jauh. Di dunia seni bela diri, kekuatan seseorang adalah yang tertinggi. Di kota esensi formasi, di Persatuan Master Formasi, pencapaian seseorang dalam formasi mewakili kekuatan Master Formasi. Apa yang diungkapkan Lin Xuan kemungkinan besar setara dengan miliknya. Namun, potensinya tak tertandingi. Dia sudah jauh melampaui mereka. Sudah waktunya untuk mengubah sikapnya. Mata Penatua Yan juga menjadi semakin cerah. Semakin baik kinerja Lin Xuan, semakin tepat pilihannya. Di saat yang sama, dia juga ingin mengalaminya. Menara esensi formasi tingkat tinggi. Mustahil baginya untuk mencapainya. Dia hanya bisa berharap junior lainnya bisa mencapai tujuan ini. Dan sekarang Lin Xuan telah mengungkapkan bakatnya yang luar biasa dalam formasi. Dia menaruh harapannya pada Lin Xuan. Bahkan Wakil Presiden Zuo yang awalnya tenang di sampingnya menunjukkan sedikit senyuman ketika dia melihat ini. Penampilan Lin Xuan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa membandingkannya dengan saat itu. Sebagai wakil ketua guild, dan sekarang, terlebih lagi ketika pemimpin guild sedang keluar.
Dia bertanggung jawab atas semua hal penting dalam guild. Dia tumbuh di guild, tumbuh dewasa, dan mencapai levelnya saat ini. Itu wajar karena sayapnya semakin kuat. Dia juga sangat mementingkan generasi muda. Jika ada keajaiban formasi lain seperti Yun Zijin di generasi muda, itu akan menjadi yang terbaik. Belum lagi, bakat Lin Xuan dalam formasi bahkan mungkin melampaui miliknya. Adapun Lin Xuan, dia masih seorang jenius yang tiada taranya di jalan bela diri. Di usia muda, dia sudah mencapai tahap Martial King. Ini bahkan lebih baik, sebagai markas besar persatuan master formasi di benua Dongyuan. Selain dari Sekte Awan Iblis, ada juga 6 tuan. Mereka bertanggung jawab atas sebagian besar formasi pelindung sekte dari 5 sekte lainnya, serta bagian inti. Tentu saja, mereka tidak kekurangan uang. Jika mereka mengembangkan seni bela diri Lin Xuan dan Dao formasi, mereka akan mampu melakukannya. Sulit untuk mengatakannya, dia akan mampu menciptakan kembali sikap Presiden Gu yang tiada taranya di masa lalu. Saat itu, Presiden Gu adalah pakar terkuat di benua Dongyuan. Bahkan markas besar benua esensi tengah dipenuhi dengan rasa hormat, tidak berani menunjukkan kelalaian. Mereka bahkan berjanji akan menjadi presiden berikutnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di guild yang bukan berasal dari benua esensi pusat. Bisa dibayangkan, jika Lin Xuan bisa mencapai level seperti itu, guild akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Itu tergantung pada apakah Lin Xuan dapat mempertahankan momentum ini. Mata Wakil Presiden Zuo juga tertuju pada 2 loh batu di samping menara esensi formasi. Dia sedang menunggu penampilan Lin Xuan. Adapun 2 junior lainnya, dia sudah melihatnya berkali-kali. Dia mengenal mereka dengan cukup baik. Dia tidak perlu berpikir untuk menebak hasilnya. Dia tidak memperhatikan mereka.